apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa bersyukur. Sebelum kami menjelaskan materi tentang makhluk hidup yang berkaitan dengan tumbuhan kelapa, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Novitapi, asal dari Nagekeo. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama lengkap saya Karbiana Tenoi, asal dari Nangapanda. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Yohanes Wiku, asal saya dari Nagekeo. Saya di sini sebagai pemateri yang kedua. Perkenalkan, nama saya Daniel Patiratu, asal dari Belmusa. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Pengertian dari pohon kelapa merupakan anggota tunggal dalam marga kokos dari suku aren-arenan atau Arecaceae. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Kelapa juga adalah sebutan untuk buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Pohon kelapa adalah tanaman asli daerah tropis. Tumbuhan ini hampir selalu dapat ditemukan di kawasan sepanjang garis khatulistiwa. Selain tumbuh liar, pohon kelapa juga tumbuh subur dengan melalui pembudidayaan. Jadi jangan heran jika kelapa juga banyak ditemukan di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari daerah pantai yang datar hingga daerah pegunungan yang tinggi. Pada umumnya, pohon kelapa lebih banyak ditanam di tanah tegalan atau pekarangan. Sementara di daerah dengan kepadatan penduduk lebih rendah, seperti daerah transmigrasi, pohon ini lebih banyak ditanam di lahan terbuka dan lebih luas dengan pola monokultur. Ikut penjelasan tentang ciri-ciri dari tanaman kelapa. Yang pertama, akar. Akarnya berjenis serabut sebagaimana tanaman monokoti lain. Jumlah akar serabut berkisar antara 2.000 sampai 4.000, tergantung kesehatan tanaman. Sebagian akar tumbuh mendatar dekat permukaan tanah, kadang-kadang mencapai panjang 15 meter dan sebagian lagi masuk sampai kedalaman 2 sampai 3 meter. Akar tanaman kelapa tidak mampu menembus tanah yang keras. Jenis akar serabut pada pohon kelapa memiliki tebal rata-rata 1 cm. Yang kedua, batang. Pohon kelapa hanya mempunyai satu titik tumbuh terletak pada ujung dari batang, sehingga tumbuhnya batang selalu mengarah ke atas dan tidak bercabang. Tanaman ini tidak berkambium, sehingga tidak memiliki pertumbuhan sekunder. Luka-luka pada tanaman kelapa tidak bisa pulih kembali, karena tanaman kelapa tidak membentuk kalus. Batang berangsur-angsur memanjang di sebelah ujung yang berturut-turut, tumbuh daun yang berukuran besar dan lebar pada pertingkatan tumbuhan tertentu. Dari ketiak-ketiak daun secara berangsur-angsur keluar karangan bunga. Yang ketiga, daun. Struktur daun kelapa terdiri atas tangkai atau pelepah daun, tulang poros daun, dan helai daun. Tangkai daun terletak di bagian pangkal dengan bentuk melebar sebagai tempat melekat tulang poros daun. Daun pada pohon kelapa bersirip, genap, dan bertulang sejajar. Helai daun berbentuk menyirip, berjumlah 100 sampai 130 lembar. Letak daun mengelilingi batang. Yang keempat, bunga. Umumnya pohon kelapa mulai berbunga pada umur 6 sampai 8 tahun. Namun sekarang banyak jenis tanaman kelapa yang berbuah lebih cepat, yaitu kelapa hibrida yang mulai berbunga pada umur 4 tahun. Bunga kelapa pada dasarnya merupakan bunga tongkol yang dibungkus selapu, upi yang keluar dari sela-sela pelepah daun. Bunga akan terbuka namun upinya mengering lalu jatuh. Upi yang kering dan jatuh disebut mancung. Bunga kelapa tergolong bunga serumah atau monoecious. Artinya alat kelamin jantan dan betina terdapat pada satu bunga. Yang kelima, buah. Pertumbuhan buah kelapa dibagi ke dalam 3 fase, yaitu fase yang pertama berlangsung selama 4 sampai 6 bulan. Pada fase ini, bagian tempurung dan sabut hanya membesar dan masih lunak. Lubang embrio juga ikut membesar dan berisi penuh air.
Fase yang kedua berlangsung selama 2-3 bulan. Pada fase ini, tempurung berangsur-angsur menebal, tetapi belum keras betul. Pada fase yang ketiga, pada fase ini putih lembaga atau endosperma sedang dalam penyusunan yang dimulai dari pangkal buah berangsur-angsur menuju ke ujung. Pada bagian pangkal mulai tampak bentuknya lembaga, warna tempurung berubah dari putih menjadi coklat dan kehitaman dan bertambah keras. Manfaat pohon kelapa. Yang pertama, daun kelapa bermanfaat sebagai 1. Menjadi bengkel lemari. 2. Dirangkai menjadi hiasan janur dan dekorasi pada acara adat maupun kontemporer. 3. Dapat dianyam jadi sarang ketupat, tempat buah dan keranjang sampah, kipas, sendal, tas tangan, dan topi. 4. Tulang daun kelapa dapat menjadi bahan baku sapu lidi. 5. Pucuk daun kelapa dapat dibuah jadi makanan seperti asinan. 6. Manggar atau pangkal pelepah daun kelapa dapat dimanfaatkan untuk membuat ragi dan gula. Yang kedua, daging buah kelapa bermanfaat sebagai daging buah kelapa berwarna putih dengan tebal 8-15 mm. Daging buah kelapa mengandung berbagai zat gizi dan minyak nabati. Berikut manfaat daging buah kelapa. 1. Dijadikan santan untuk membuat sayur, soto, gulai, rendang, dan ragam hidangan lain. 2. Dapat dikerok, diparut, dan dikeringkan menjadi bahan baku makanan ringan dan minuman. 3. Menghilangkan kerutan di wajah dan mengurangi tumit pecah-pecah. 4. Melembabkan kulit. 5. Mencegah uban dan menghilangkan ketombe. 6. Menghilangkan jerawat dan menyamarkan lutut atau siku yang hitam. 7. Membersihkan ubin lantai. Yang ketiga, air kelapa bermanfaat sebagai air kelapa di dalam buah mengandung sedikit karbohidrat, protein, lemak, dan beberapa mineral. Air kelapa yang difermentasi dapat menjadi nata di koko. Berikut manfaat air kelapa. 1. Membantu menjaga pola makanan atau diet dengan meningkatkan metabolisme tubuh, membatasi rasa lapar, mengubah lemak jadi massa otot, dan membantu fungsi tiroid dalam menurunkan berat badan. 2. Memenuhi kebutuhan vitamin B. 3. Alternatif minuman sehat dan minuman istonik. 4. Memperlancar pencernaan. 5. Menetralisir racun. 6. Mencegah batu ginjal dan memperbaiki sirkulasi darah. 7. Mengobati penyakit cingkungannya. Membunuh parasit Giardia, Lembelia, dan membantu proses penyembuhan kolera. 8. Mengatasi mabuk kendaraan. 9. Mencegah osteoporosis. Batang kelapa. Kelapa yang sangat tua dan kering, sangat tahan sengatan rayap seperti 1. Dibentuk menjadi perabotan dan motif menarik seperti meja, kursi, bingkai, lukisan, dan lain-lain. 2. Menjadi bahan dasar pembangunan rumah, jembatan darurat, kerangka perahu seperti genteng, papan, kayu, dan lain-lain. 5. Akar kelapa bermanfaat sebagai 1. Menjadi zat pewarna, perabotan rumah tangga dan bir. 2. Diramu menjadi obat-obatan dengan takaran tertentu. 6. Bunga kelapa. 1. Niranya dapat dikemas jadi minuman ringan. 2. Niranya dapat dipanaskan sampai mengental dan mengeras jadi gula kelapa. 7. Minyak kelapa, daging buah kelapa, dan diolah jadi minyak. Penggunaan minyak kelapa bermanfaat untuk 1. Menggunakan imunitas tubuh. 2. Mengendalikan diabetes. 3. Membantu menguatkan gigi. 4. Mempercepat proses penyembuhan luka. 5. Melawan infeksi dan virus. 6. Mencegah masalah jantung. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan sedikit kuis untuk teman-teman semua. Bagi yang bisa menjawab, silakan isi di kolom komentar. Oke semuanya, itulah penjelasan dari kami mengenai tumbuhan kelapa. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.